Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Perhappy, ketemu lagi dengan podcast Jumat Rapi, Jumat Suara Perhappy. Kali ini kita akan bicara tentang ini. Ada buku baru. Nah, buku ini baru ditulis kira-kira atau baru diterbitkan sebulan yang lalu. Judulnya Huluisasi dan Hilirisasi Beras. Kalau bicara ini, seringkali kita akan terbayang dengan kebijakan perberasan yang umumnya kita lebih banyak bicara di sisi hilir. Nah, bersama kita kali ini ada dua narasumber yang menjadi penjaga gawang dari penerbitan buku ini, penulisan buku ini, sekaligus editor utama dari buku ini. Ada Prof. Erijal Jamal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Prof. Erijal. Saya manggilnya Abang Erijal. Dan Mas Hudori. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Ini bulan puasa, kita tinggal sebentar lagi. Kita sedang hari-hari ini biasanya urusan beras menjelang Lebaran seru ya. Ramai. Tapi kali ini kayaknya agak ketutup nih sama isu perang, sama isu yang lain-lain. Tapi kita akan bicara secara khusus, sebetulnya bukan hanya ngomong buku ini, tapi kita ingin bicara yang lebih besar, lebih santai, tapi tentu tentang komoditas utama yang hari ini masih menjadi andalan bagi hampir seluruh rakyat Indonesia. Mungkin sekilas Bang Erijal, boleh dong cerita ini buku ini apa sih isinya, terus semangatnya apa gitu loh. Gimana? Ya, terima kasih Mbak Leli. Ini kan seperti kelanjutan. Jadi dulu kita pernah menulis buku tentang pentingnya stabilisasi pangan. Oh pertama, iya. Ya. Tahun 2024 ya, 2024 ya. Dari buku itu kita melihat pada waktu itu diskusi banyak kaitannya dengan kalau ini isu-isu yang berkaitan dengan hilirisasi jadi penting kan gitu. Dan pada saat yang sama pemerintah juga sangat gencar dengan isu-isu hilirisasi ini, mulai dari di industri dan yang lain-lainnya, dan terakhir di pertanian. Sehingga akhirnya kita berpikiran bahwa ini isu yang memang harus juga kita tangkap gitu, yang tentang hilirisasi. Namun dalam perjalanan waktu kita melihat bahwa kalau kita berbicara tentang hilirisasi itu rasanya tidak lengkap kalau kita tidak membicarakan juga sisi hulunya, terutama di pertanian ya, karena persoalan-persoalan yang ada di hulu itu sangat, atau di hilir itu sangat erat terkait dengan bagaimana hulunya kita tangani gitu. Sehingga akhirnya lahirlah pemikiran kalau kita mau bicara tentang hilir, kita juga harus bicara tentang hulu. Ini kan ada ininya nih, ada captionnya nih, menembus kebuntuan produktivitas dan pendapatan petani. Ya. Jadi karena ini yang kita menangkap dalam isu perberasan kaitannya dengan hilirisasi dan yang lain-lainnya. Kita seperti kehilangan kehilangan makna utama dari semua hiruk pikuk itu gitu. Karena kita seperti terjebak dengan bagaimana terpenuhinya produksi, bagaimana terpenuhi kemudian masalah harga dan seterusnya. Tetapi yang paling esensial dari proses itu semua kan ujungnya kepada bagaimana petani yang lebih sejahtera, yang terlibat langsung dalam kegiatan itu. Kaitannya dengan kesejahteraannya. Dan yang satu hal yang menarik juga, karena setelah kita lihat dari berbagai upaya-upaya yang dilakukan selama ini, itu hal-hal berkaitan dengan, kan lebih banyak hal-hal berkaitan dengan bagaimana peningkatan luas tanam, kemudian pembukaan daerah baru dengan food estate yang lain-lainnya. Tetapi hal yang esensial kaitannya dengan bagaimana produktivitas di tingkat petani, itu hal yang terlupakan. Sehingga kita mengambil dua subtema itu ya, maksudnya kaitan antara produktivitas dan pendapatan itu suatu hal yang penting untuk kita lihat. Gitu. Bang, ini nanti kita ngomongin hulunya ini ya. Sebenarnya sekarang lagi
apa sih yang terjadi di hilir sebenarnya sehingga terus mesti ngomongin hulu gitu ya, Mas Ya, Sudori? nyambung yang disampaikan Prof. Rizal tadi ya. Buku kita yang pertama dulu itu lebih banyak bicara di hilir. Ya. Nah, ini sebetulnya melengkapi itu. Jadi dua buku ini, ya ini dua sisi mata uang yang tidak bisa saling dipisahkan ya, walaupun di buku ini lebih khusus ngomong soal padi atau beras ya, gitu ya. Nah, terkait dengan hilir, sebetulnya ada perkembangan yang sedemikian luar biasa di hilir. Misalnya kalau kita cek produk beras saja, itu di retail modern ada sekian banyak merek ya yang itu sudah berkembang ya puluhan tahun yang lalu lah gitu loh. Dan kalau kita kaitkan dengan risetnya Perhappy kira-kira 10 tahun yang lalu juga kira-kira itu ya. Yang Siapa dulu yang nulis ya? Yang riset ya? Pak Nur Sutrisno ya? ketika itu ketua umumnya Pak Bayu. Iya. Pak Bayu. 2016 ya, 2016. Jadi 10 tahun yang lalu. Ini memotret perubahan preferensi di konsumen. Sepanjang yang saya tahu sejak 2016 itu belum ada riset lagi tentang perilaku konsumen ya di hilir. Nah, yang penting dari riset itu adalah pesannya bahwa beras itu bukan lagi komoditas tunggal. Beras itu produk yang sangat beragam, mengikuti atribut yang melekat. Produknya pulen, harus wangi, harus ada mereknya dan seterusnya lah gitu. Dan menyesuaikan tadi perubahan perilaku konsumen. dan pasar lah ya. Betul. Jadi, dan perubahan itu disokong oleh urbanisasi yang sedemikian pesat, yang itu juga ditangkap oleh pasar dengan kita lihat berkembangnya pasar modern ya, retail modern, retail minimarket, supermarket yang itu memudahkan para konsumen untuk membeli beras dan mereka tidak perlu seperti tahun-tahun sebelumnya yang harus nyimpan dalam jumlah banyak gitu ya. Karena dengan berkembangnya retail modern itu, pasar eceran itu, beras hampir dipastikan tersedia setiap saat, kapan saja, di mana saja. Selalu, nah, perkembangan itu tidak lepas juga dari berkembangnya sistem stok dan logistik ya, yang sedemikian rupa yang kalau kita kaitkan dengan pelaku di hilir ini jumlahnya saya kira tidak hanya ratusan ribu tapi mungkin jutaan ya. Mereka tanpa ada yang mengkomando, tapi bagaimana mendistribusikan beras ini mulai dari hulu sampai ke hilir itu sedemikian rapi ya, tanpa ada tanpa ada komando gitu. Nah, perkembangan ini kan harus ditangkap dengan baik di hulu ya. Kalau tidak bisa ditangkap dengan baik di hulu, pasti dia tidak akan ketemu itu hubungan hulu hilir gitu. Makanya pesan dari buku ini adalah bagaimana perkembangan yang di hilir itu ditangkap di hulu. Kira-kira seperti itu. Kalau di hilir sendiri sebetulnya tadi ya dengan fenomena atau katakanlah dari riset 10 tahun yang lalu dan belum ada lagi update-nya sekarang, artinya industri yang mengikuti komoditas beras sebagai komoditas itu kan semakin berkembang. Itu yang menurut para peneliti ini, para penulis ini belum seimbang dengan apa yang dilakukan di hulu. Atau sebetulnya memang ada akselerasi, baik tadi terkait dengan perilaku atau industri yang mendukung perberasan sendiri yang memang lebih cepat di hilir dibanding di hulu gitu. Gimana Mas? Harus diakui ya, apa yang terjadi di hulu itu masih banyak pekerjaan rumah yang sebetulnya belum bisa dianggap sepenuhnya akan menyokong perkembangan di hilir yang sedemikian pesat ya gitu ya. Nah, buku ini itu masuk dalam di problem di hulu itu gitu ya. Jadi mulai dari benih yang beliau yang nulis ya, mulai dari penyuluhan, bagaimana pupuk, bagaimana infrastruktur irigasi, bagaimana lahannya gitu ya, bagaimana industrinya juga ya, industri penggilingannya dan seterusnya.
Jadi oke deh, saya sebenarnya mau ngomong dulu yang di hilir nih, karena Oh, banyak iya, juga sebenarnya fenomena di hilir selain tadi ternyata sudah menjadi industri ya yang bisa diakses setiap saat, setiap waktu gitu kan. Kita belum melihat problem berarti kan kalau sampai di situ ya, di hilir kan, belum bicara problemnya. Tapi kalau gitu saya coba ke hulu dulu deh. Tadi apa yang disampaikan Mas Sudori, Bang, itu memang iya ya. Apa yang terjadi sebetulnya di hulu sehingga tadi harusnya gitu fenomena di hilir seperti ini bisa ditangkap oleh teman-teman atau mereka yang bergerak di hulu. Apa yang terjadi di hulu hari ini sebenarnya dari beras ini? Ya, kita mungkin bisa melihatnya, kalau saya menyebutnya memang selama 10 atau 15 tahun terakhir ini ada kayak stagnasi lah ya. Jadi kan stagnasi. Ya, okay. dari sisi menarik apa? Nih istilah stagnasi. Gimana Bang? Kan kalau kita sudah tahu lah ya bahwa kalau untuk perberasan ini kan unik ya, karena itu melibatkan banyak sekali petani yang memang skalanya kecil-kecil dengan penguasaan yang sempit ya. Dan itu dari dulu sebenarnya sudah terpola ya, dalam artian bagaimana ketersambungan antara kaitan hulu hilir tadi ya. Jadi apa yang berkembang di hilir sebenarnya kemudian harusnya bisa ditranslate ke hulu. Tetapi belakangan ini kita melihat bahwa saluran informasi itu sepertinya tidak sampai, atau memang kalau ada saya yang melihatnya di tengah-tengahnya ada ini kira-kira ada gap iya, atau iya. Saya kan dulu di Kementerian Pertanian ya, jadi oh iya dulu. Saya lupa ini Prof. Erijal ini sekarang beliau peneliti senior, ahli utama ya Bang, di BRIN. Sebelumnya beliau lama berkarir di Kementerian Pertanian. Yeah. Kalau Mas Sudori, teman-teman bisa baca banyak sekali produknya dan pernah di Metro ya, Mas Sudori ya. Di grup. Jurnalis grup, lah di Metro Group gitu ya. Jadi ini kombinasi yang komplit begitu. Kalau menulis buku, dipastikan dua pendekatan ini akan bergabung jadi satu buku. Saya nggak promosi sih. Lanjut Bang. Ya, tadi. Dulu kan jadi, saya di Kementerian Pertanian, jadi tahu benar ya bagaimana keterkaitan itu dijaga ya. Jadi katakanlah pemerintah punya kebijakan-kebijakan yang kaitannya ke hilir. Nah, kemudian itu diterjemahkan secara baik. Kita dulu di Badalitbang Pertanian itu semacam ya otaknya lah ya. Otaknya bagaimana menerjemahkannya itu tentu dengan kaitannya dengan teknologi, kaitannya dengan bagaimana kelembagaan di tingkat petani. Karena tadi ya persoalan kita, petani yang terlibat dalam padi ini banyak, kemudian mereka tersebar, dan itu memang memerlukan pola pendekatan tersendiri untuk bisa mereka respon terhadap berbagai perubahan ataupun sinyal-sinyal yang ada dari hilir kan gitu. Nah, kami melihat memang pada waktu kami masih di Badalitbang Pertanian itu, sinyal-sinyal itu dengan cepat kita terjemahkan, kemudian lahirlah kemudian usulan-usulan teknologi dan yang lain-lainnya yang bisa merespon. Dan akhirnya kita juga punya dulu ada balai pengkajian dan pengkajian teknologi pertanian di setiap provinsi. Itu di dalamnya ada penyuluh dan peneliti. BPTP. Itu dengan cepat semuanya itu bisa bergerak gitu. Nah, kemudian dari sisi kelembagaan bagaimana juga merangkul semua petani, dan sehingga proses itu berjalan dengan baik. Tapi semenjak ya 10 tahun terakhir ini ya itu tidak berjalan dengan baik ya. Dalam artian ini sistem ini sudah berubah, para peneliti banyak berpindah ke BRIN, kemudian itu yang saya bilang tadi stagnasi ya. Dalam artian tidak ada lagi yang memberikan sinyal itu. Jadi ada dari hilir nih ya kasih sinyal gitu. Jadi ini sebenarnya kalau dibilang ya market drivennya dari hilir sehingga hulu bergerak begitu ya. Oke. Itu yang kemudian putus selama itu kalau yang saya melihatnya itu 5-10 tahun terakhir, sehingga gitu yang terjadi di hulu
hari ini artinya dari segi kalau teknologi tadi tidak berkembang. Saya juga emang agak bosan sih Bang. Kita diskusi seperti ini 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu dengan Masih sekarang yang sama. isunya masih di situ. Iya. Jadi kira-kira kebaruan di buku ini nih yang ditulis tentang hulunya itu kira-kira apa ya? Ya, memang Dengan problem-problem stagnasi ini. kita akhirnya juga menelisiknya lah, kembali lagi hal-hal yang mendasar ya. Jadi katakanlah kaitannya dengan pertama ya kepemilikan lahan, kemudian dari quality lahan itu sendiri, kemudian kaitannya dengan Kualitas lahan persediaan kita, ketersediaan irigasi, kemudian kita udah berbicara banyak macam-macam ya, hal-hal yang mendasar katakanlah isu perbenihan ya. Benih. Isu benih kan gitu. Itu kan hal yang sederhana sebenarnya, dan di dalam benih itu kan kandungan teknologinya sangat luar biasa, dan ada suatu riset yang menunjukkan bahwa kalau semua petani itu sudah menggunakan benih yang baik, benih yang bermutu ya istilahnya, itu 20% atau 50% dari persoalan-persoalan yang terkait dengan productivity udah selesai. Sekarang ini sebenarnya benih yang digunakan petani itu kalau dari segi mutu kira-kira pada level berapa? Jadi kita secara berkala kayak Ditjen Tanam Pangan gitu ya, melakukan identifikasi berapa persen dari petani yang sudah menggunakan, kita menyebutnya benih bermutu ya. Benih bermutu itu benih varietas unggul bermutu. Ya, kalau Profesor Sumano mengatakan begitu, yang idealnya menyebutnya. Itu saat ini masih sekitar 50% petani kita yang menggunakan. masih yang menggunakan. Dan sebagian itu, lagi? Sebagian lagi ya dia menggunakan benih yang dari hasil produksi sendiri ya. Jadi itu benih yang ya kita kategorikan sebagai benih tidak bermutu lah kan gitu. Yang menariknya data sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu itu masih menunjukkan hal yang sama gitu. Jadi ya masih 50% kondisi perbenihan gitu. ini. Itu, ya. Artinya inovasi tidak berkembang di perbenihan. Tidak muncul dong berarti. Termasuk perkembangan terakhir BUMN yang bergerak di perbenihan. Bergerak di perbenihan kan relatif stuck juga gitu ya. Stuck ya. Yang itu jadi pertanyaan. Ini efek holdingisasi kah gitu atau memang tadi kebijakan secara umum yang tidak mendorong inovasi di saya sektor kira ya perbenihan? yang kedua akhirnya jadi pertanyaan kita kan, kalau BUMN yang bergerak dalam produksi benih saja nggak beroperasi seperti yang sesungguhnya, pertanyaannya adalah benih yang ditanam petani benih apa? Benih apa? Iya, dan saya nggak tahu ini masuk sedikit ke area perbenihan ini kaitannya dengan kasus-kasus yang petani menciptakan benih, itu benar ya? Yang kemudian dinyatakan ilegal gitu kan? Nah, ini sebenarnya problem gimana, Bang Erijal? Sebenarnya kan gini, untuk perbenihan itu selama saya mengurus di Kementerian Pertanian dulu, saya ngurus itu juga. Memang pemerintah memberi kesempatan ke semua ya. Jadi petani diberi kesempatan, perusahaan di tingkat level kabupaten diberi kesempatan, di level perusahaan nasional, multinasional juga diberi kesempatan untuk yang sama lah untuk bergerak di sini. Dan khusus untuk petani kecil, itu undang-undang menyebutkannya Pak ya, undang-undang bahwa kalau yang menjadi pemulia itu petani kecil, dia tidak harus dilepas Jadi kan memang di mekanisme di perbenihan itu agak ada dua pengaturan yang jadi perhatiannya. Yang pertama ada istilahnya pelepasan, itu untuk melindungi petani sebenarnya. Jadi ketika para pemulia berhasil menciptakan suatu benih, kemudian benih itu akan diedarkan ke petani, itu pertama harus diuji dulu. Ada tim pelepasan di Kementerian Pertanian. Dia akan menguji dulu apakah apa yang dijanjikan ataupun yang dihasilkan oleh para pemulia itu sesuai dengan yang mereka klaim kan gitu. Nah, sehingga diuji dulu. Nah, kemudian ada satu lagi kaitannya dengan hak perlindungan varietas tanaman. Itu namanya lebih kepada paten tanaman ya. Itu dua. Ini instrumen yang disediakan oleh pemerintah untuk melindungi, pertama untuk melindungi petani dari benih-benih yang tidak baik. Yang kedua untuk melindungi para pemulia dia punya hak eksklusif, sehingga nanti investasi apa segala macam bisa kembali.
Itu sudah diatur dengan sangat baik. Nah, jadi yang jadi persoalannya memang lebih kepada bagaimana benih-benih baru ini bisa cepat sampai di petani kan. Lebih kepada itu sebenarnya. Diseminasinya dong. Diseminasinya. Berarti. Dan kita melihat pola-pola penyuluhan itu memang perlu ada perombakan yang mungkin dari buku ini juga Bang Inul juga itu bagian lain ya, bagian lain di hulu itu tentang dibahas. penyuluhan. Ya, Oke, kita selesaikan benih dulu nih Bang. Tadi, jadi kasus yang terjadi itu sebetulnya kalau dilihat dari dua misi ini kan, misi melindungi petani dari benih yang sebetulnya tidak pas atau tidak diperlukan atau bahkan benih apa bahasanya, benih kosong gitu ya, benih. Atau dan yang kedua melindungi pemulihan. Artinya kalau yang terjadi case ini yang kemudian petani punya inisiatif tapi kemudian malah dianggap ilegal tuh apa yang sebenarnya? Ini sebenarnya lebih kepada katakanlah kemarin kasus Aceh ya, atau ada kasus yang lainnya. Tengku Munirwan. Ya. Itu memang karena ketika dia batasannya kan dalam undang-undang disebutkan kalau petani itu dia melepas benih ataupun menghasilkan benih itu boleh diedarkan dalam satu kabupaten. Udah kebayang kan kalau umpamanya realisasinya itu petani di Kerawang yang menghasilkan, bagaimana mengontrolnya? Dia hanya diedarkan di Kerawang saja gitu. Ya. Nah, jadi dari sisi aturan ini penegakan aturan berarti itu lebih aja. kepada Sementara benih itu cukup bagus gitu yang membuat dan artinya petani di daerah. Sebenarnya kan kalau bicara kemudian pasca tadi saya ada yang saya miss. Diseminasi itu sebetulnya problem setelah rilis atau memang pada setelah rilis dong. Artinya kan di tahap awal itu rilisnya dulu. Dia harus dinyatakan dirilis dulu. Dilepas dulu ya. Ya, dilepas dulu baru kemudian bahwa dia lebih cepat beredar karena kemudian baik tadi ya. Artinya ternyata bagus gitu kan. Saya kira proses diseminasi alamiah gitu ya, tanpa harus dengan pola-pola formal gitu, itu akan berjalan dengan sendirinya dong. Harusnya ya. Harusnya kan begitu ya. Balik lagi berarti kalau yang tadi lebih kepada mekanisme yang tidak dijalankan gitu. Kalau yang case-case itu. Ya, kan kalau kita lihat dari data ya, katakanlah waktu saya masih di Badan Litbang Pertanian, itu setiap tahun itu rata-rata dihasilkan antara 3 sampai 5 varietas baru. Dia dengan penamaan sudah ada aturannya. Ada Inpari atau apa segala macam. Yang terbaru itu apa sih, Bang? Benih sekarang yang Inpari. Itu tuh yang terbaru tuh itu juga udah berapa tahun yang lalu ya? Ya Inpari itu kan ada seri berapa terus gitu terus. Dia dikasih seri nomor. Dan itu setiap tahun itu udah ditargetkan itu waktu di Badan Litbang itu antara 3 sampai 5 varietas baru. Nah, ini yang jadi sorotan kita ketika kita lihat yang real di petani itu mereka masih banyak menggunakan ya katakanlah masih Ciherang kan gitu. Yang Inparinya kok belum kelihatan kan gitu. Nah, itu dulu sebenarnya ketika kita di Badan Litbang dengan jejaring kita yang sudah ada di BPTP itu kita sudah mempunyai mekanisme. Kalau ada varietas baru lalu seperti apa polanya sehingga pemasarakatannya bisa lebih cepat dan seterusnya. Dan juga pada waktu itu kita sudah mulai ke arah bagaimana menghasilkan tidak lagi yang dia untuk cakupan nasional tapi sudah spesifik lokasi gitu ya. Nah, sehingga karakter lokalnya muncul lokalnya ya, udah mulai kan muncul. sesuai dengan unsur hara di sana dan udah sampai segitu gitu ya. Nah, jadi kita melihatnya ini lebih kepada kelembagaan proses diseminasi yang sudah berjalan dengan baik itu tiba-tiba berhenti juga. Jadi tadi stagnasi yang kedua itu diseminasi benih baru. Jadi bukan berarti tidak ada inovasi sebetulnya. Ada masih jalan. Masih jalan ya. Walaupun ya tadi setelah Litbang
Begitu Ya. para penelitinya ke BRIN semua. Dipindahkan ke BRIN. Betul, ya, Ini yaitu- BRINisasi ini memang dampaknya luar biasa ya. Nah, saya nyambung yang stagnasi. Iya. Stagnasi, cermin yang cukup mewakili di hulu ya. Salah satu yang tidak berkembang sejak puluhan tahun terakhir itu kita bisa lihat produksi padi kita itu masih sifatnya musiman. Oke. Masih musiman. Dalam setahun itu ada 3 pola produksi ya. Panen raya yang itu terjadi di Februari sampai Mei, dan itu puncaknya produksi dalam Rendeng. 1 tahun lah kira-kira gitu. Musim rendeng ya, panen Ya, hasil itu musim kira-kira rendeng ya. 60 sampai 65%. Pola kedua musim gadu, itu di Juni sampai kira-kira September. Itu kira-kira 25 sampai 35%. Sisanya paceklik. Paceklik itu ya Berberat, Oktober, ya. Oktober sampai Sampai Januari, Januari, lah kira-kira gitu. ya. Nah, ini sudah puluhan tahun Belum nggak berubah ya. Kok kan sekarang udah ada IP sekian Mas. IP Enggak ini. relatif nggak berubah juga gitu. IP kita 1,4, 1,5 Rata-rata gitu ya. Iya. Nah, cermin yang kedua yang bisa kita lihat stagnasi di hulu itu adalah produktivitas. Produktivitas itu relatif tidak bergerak. Kalau kita gunakan data sejak 2018 misalnya sampai tahun lalu ya 2025 itu hanya 0,3. Total faktor productivity kita itu memang kecil sekali. Nah, perkembangan produksi termasuk tahun lalu yang luar biasa ya, naik dibandingkan 2024 itu 2 digit, itu jarang sekali kita bisa Itu meningkatkan didorong oleh apa sebenarnya? luas panen, Luas bukan panen. produktivitas gitu. Jadi Sekarang produktivitas tertinggi varietas apa ya? Inpari ya, Inpari 32. Ada yang sampai 7. 31 ya. ya. Ciherang sudah tergeser Ya. Prof. Jadi kalau dari sisi adopsi Teknologi ya. petani ya, varietas terluar yang ditanam petani ya Inpari sebetulnya. Sekarang Ciherang kalau nggak salah nomor 2 nomor 2 ya. 3 Nomor gitu. 2. Jadi nah itu ya di hulu kita lihat dari Benih, 2 indikator tadi ya. ya, itu terjadi stagnasi yang Kan itu artinya saling berhubungan sebetulnya. Bisa jadi produktivitas begitu karena memang salah satunya benih. Salah satunya benihnya yang Betul. tidak berkembang juga kan. Jadi Iya. Nah, jadi pada akhirnya memang di buku ini kalau tadi pertanyaannya apa yang baru, ya sebetulnya kita bicara hal-hal yang mendasar gitu ya. Mulai benih, penyuluhan, lahannya kayak apa, infrastrukturnya kayak apa. benih. Gitu. Penyuluhan belum nih Mas. Nah, tadi dari produktivitas ini seberapa sebetulnya juga didorong oleh ketiadaan atau turunnya semangat dalam konteks penyuluhan. Harus diakui Saling terkait kan itu ya betul jadinya ya, kan? keberhasilan swasembada beras 1984 itu salah satunya kan karena ada peran penyuluh sebetulnya. Dulu zaman Pak Harto itu ada catur desa, salah satunya itu penyuluh, itu PPL ya, penyuluh pertanian Itu lapangan. penyuluh itu yang bikin saya Itu juga salah satu. masuk IPB-nya ngambil penyuluhan itu. Iya. Nah, Ya, ya. setelah otonomi daerah, urusan penyuluhan itu kan diserahkan ke daerah. Terus undang-undang pemerintah daerah, Undang-Undang 23 2014 itu memasukkan penyuluhan sebagai urusan pilihan, sama dengan urusan pertanian sebetulnya. Gitu. Urusan irigasi dan seterusnya itu urusan pilihan yang buat pemerintah daerah ya, karena bukan wajib ya, itu kalau dianggap nggak penting ya nanti dulu gitu loh. Bukan prioritas menjadi. Betul, itulah Prioritas yang itu membuat pangan ya, kan dia dipilah sama dia pangan dengan pertanian, Pak. betul. Pangan tetap Pangan penting. itu wajib. Wajib. Urusan Pertanian dan pilihan. turunan mah itu pilihan. Ya. Salah satunya penyuluhan gitu. Nah, Jadi memisahkan pangan dan pertanian juga itu aneh. kemudian menurut saya. Iya, Menurut saya itu yang aneh. menurut saya kemudian kita jadi membuat hulu dan hilir itu jadi beda ya. Betul. Tidak menjadi satu rangkaian gitu ya. Padahal kalau ditanya output terbesar dari pertanian itu apa ya, pangan sebetulnya. Karena itu memasukkan pangan sebagai urusan wajib, pertanian urusan pilihan, sesuatu yang aneh gitu.
mestinya itu menjadi Artinya wajib juga. ya gitu. kebijakan pangan kita, artinya Itulah pemerintah yang- daerah betul-betul heavy-nya di hilir, konsumen heavy Iya. ya. Itu yang membuat salah satunya Rasa betul ya dampaknya. penyuluhan itu relatif tidak terurus. Gitu. Tadi penyuluhan, kan sebenarnya sekarang penyuluhan dibalikin lagi kan? Iya, Penyuluhnya dikembalikan ada ke upaya untuk Kementerian menarik Pertanian. menjadi. Udah sampai mana itu, Bang? Ya, Ini rumah lamanya Bang sekarang Rijal kalau ini. saya lihat ketika kemarin saya ke daerah ya, itu sudah kawan-kawan itu memang sudah menjadi pegawai pusat ya. Pegawai pusat dalam artian dia sudah menjadi dulu kan pegawai daerah, artinya pegawai pusat tapi tetap di tetap daerah. di daerah. Pegawai ya, pusat tapi tetap di ya. daerah. Nah, jadi mereka itu sekarang itu tugas utamanya adalah sebagai perpanjangan tangan dari program-program utama Kementerian Pertanian. Ini juga mungkin pengamatan awal saya ya. Nah, mungkin Bang Inul nanti bisa memberikan klarifikasi. Oh iya ya, Prof Inul Karena beliau kan undang di Prof Inul. yang mengurus penyuluhan selama ini. Jadi kawan-kawan itu karena yang saya tangkap dari kepentingan yang ada di balik aturan ini adalah Kementerian Pertanian selama ini merasa penyuluh itu tidak bekerja mensukseskan program-program yang sudah dirancang dari pusat gitu. Karena bukan lagi ya mereka sudah pegawai banyak vertikal ya. Ya, karena di daerah itu kan mau tidak mau mereka akan ikut bagaimana irama daerah kan. Jadi banyak yang sudah urusan administrasi lah terlibat mereka. Dan banyak juga Bikin akhirnya RDKK, mereka ikut ya, dengan politik daerah kan, jadi calon apa kan gitu ya. Pindah-pindah mutasi sana sini gitu ya, tidak profesional lagi di. Sekarang mereka, saya dengar kemarin di beberapa kabupaten yang saya kunjungi, pokoknya sekarang kalau ada kegiatan-kegiatan dari Kementerian Pertanian, CPCL-nya itu akan diurus oleh para penyuluh, calon pesertanya dan seterusnya. Jadi ini kepanjangan Berapa tangan. lama Mas Udori itu udah berapa lama sih mengalihkan kembali ke Kementan? Baru. Belum bisa dilihat ya? Belum efek, dilihat saya. Cuma saya melihatnya begini Pak Kudori ya. Ini kan semangatnya udah semangat sentralisasi lagi sebenarnya. Dalam artian saya dari awal dalam setiap tulisan saya dulu juga nulis bagaimana mendesentralisasi swasembada ya. Maksudnya kita kan sebenarnya berharap dalam beberapa tulisan termasuk yang saya tulis di Kompas yang terakhir, saya sebenarnya tidak begitu sepakat dengan penarikan ini ya. Tapi ya kan ini kan kebijakan. Dulu tuh saya berpikiran kenapa penyuluh di daerah itu tidak dioptimalkan ya karena memang pembangunan pertanian itu masih kita urus dari pusat gitu. Semuanya nggak connect ya. Iya. Nah, sehingga kawan-kawan itu memang pemerintah daerah tidak merasa penyuluh itu memang perlu digerakkan untuk membangun pertanian ya. Kan itu persoalannya. Jadi harusnya jawabannya ya kembalikanlah agar desentralisasi pembangunan pertanian itu kita lakukan. Jadi pemerintah daerah lah yang jadi ujung tombak gitu. Berarti harusnya tadi sektor pangan dan pertanian harus tetap digandeng sehingga dia menjadi wajib gitu kira-kira. Salah satunya mungkin. Walaupun tidak semua sebenarnya pertanyaan begini. Penyuluh kita kan tersebar merata ya, Bang. Walaupun jumlahnya nggak seperti dulu. Iya, artinya di setiap daerah ada. Even itu daerah bukan sentra produksi pertanian. Ada. Setiap daerah ada. Ada kan ya? Ada. Artinya tadi karena pertanian itu dalam arti luas kan. Kan kita harus bilang ini kan tidak mungkin padi nggak ada di situ, tapi ada perkebunan, ada gitu peternakan kan gitu. Ya. Ya artinya sumber daya itu sebenarnya tersedia secara merata. Ada setiap artinya kalau tadi saya tadi penyuluh ya. Jangan disentralisasikan dong gitu kan, tapi tetap di daerah, didesentralisasi, tapi bagaimana caranya mereka loyal atau mereka fokus gitu untuk menjadi penyuluh gitu, profesional gitu. Ya cuman problemnya tadi itu kalau urusan pertanian itu menjadi urusan pilihan dan daerah memandang ini tidak penting dan itu menjadi urutan yang kesekian, penyuluh ada di dalamnya itu ya dianggap tidak penting gitu. Ketika ini kalau pangan tadi wajib ya? Wajib. Kalau pangan wajib, kalau penyuluhnya kita jadiin penyuluh pangan gitu. Bukan penyuluh. Nyambung yang disampaikan Prof Rijal tadi bahwa perencanaan itu tersentral di pusat dan tidak terkonek ke daerah. Sebetulnya ada pekerjaan rumah yang sampai sekarang memang masih belum dikerjakan ya.
terkait undang-undang pangan. Saya lupa pasalnya nomor berapa. Undang-undang pangan, Undang-undang 18 2012. Di sana ada kewajiban negara, pemerintah untuk membuat perencanaan pangan. Oh iya, ada. Ya, Sampai pasal perencanaan, betul. Sampai sekarang, kalau ditanya apakah sudah ada perencanaan pangan, nggak ada. Nggak ada. Jadi itu mungkin salah satu problem. Masa sih? Nggak Masa di Kementerian Pertanian tidak ada perencanaan? Seingat Itu di situ mandatnya untuk siapa ya? Ada kan biasa setiap pengertian. pasal di bawah itu kan ada mandat kalau, tuh. Kalau merujuk dari Undang-Undang Pangan, mandatnya itu ada di Badan Pangan Nasional. Bapanas ya. Bapanas. Oh. Seingat saya, Bapanas mungkin itu. setahun 2 tahun yang lalu itu sudah mencoba untuk membuat draft Perpres, ya. Perpres atau PP gitu ya, tentang perencanaan pangan. Tapi terus terang saya nggak tahu perkembangannya terakhir seperti apa. Jadi itu salah satu pekerjaan rumah yang sampai sekarang saya kira salah satu jawabannya kenapa nggak terkonek tadi itu ya. Gitu. Perencanaannya tidak terencana. Mestinya mungkin perencanaan pangan itu apa diterjemahkan pada tahap awal ini mereka melakukan pemetaan dulu ya Pak. Mungkin arahnya ke situ ya. Jadi kan sekarang dipetakan itu wilayah-wilayah kan ada yang ketahanan pangan ataupun apanya gitu. Bukan dari situ. Jadi sekarang kan di Badan Pangan Nasional itu sudah membuat pemetaan. Jadi provinsi itu sudah dipetakan. Ini mana yang tingkat ketahanan pangannya seperti apa. Dari situlah mungkin nanti baru disusun lalu perencanaan pangannya kayak apa. Iya, mestinya iya. Karena kalau saya nggak salah ingat ya pasal-pasalnya itu, perencanaan pangan itu mengikuti perencanaan pembangunan nasional gitu. Dan itu di pusat ditentukan dulu, baru menjadi pedoman provinsi. Provinsi menjadi pedoman kabupaten kota. Nah, gitu. Nah, itu belum ada sampai sekarang. Belum ada. Ya. Oke. Coba ya. Kita cek lagi gini. Bener nggak ya? Itu karena sekarang ini kan saya ingat yang kita kejar-kejar terakhir itu sistem pangan kan ya. Pangan sebagai sebuah sistem dan itu adanya di Bappenas. Ya. Itu yang juga sampai sekarang PR yang sebetulnya di depan mata dan apakah sistem pangan itu adalah output gitu dari perencanaan pangan, tapi seingat saya di dalam undang-undang pangan itu ada juga sistem pangan ya. Iya. Jadi dia menjadi pasal terpisah sebetulnya. Oke, balik ke hulu tadi Mas. Selain penyuluhan, benih, produktivitasnya kan juga terkait dengan kualitas lahan pasti. Iya. Kualitas lahan dan kemudian pemerintah hari ini Dan infrastruktur. ya merespon itu kemudian dengan membangun food estate dan lain-lain. Nih kalau kita ngomong di sini nih secara ideal kita nggak bicara dulu implementasi hari ini ya. Tapi kalau kita bicara ideal hulunya itu dalam konteks penyediaan lahan baru, pembukaan lahan baru, sesungguhnya penciptaan lahan baru dalam bentuk apapun namanya food estate atau apa yang sekarang sedang dikerjakan teman-teman itu memang satu langkah yang benar atau langkah yang sudah on the track gitu ya untuk menyelesaikan problem hulu. Oke. Jadi kaitannya dengan cetak lahan-lahan pertanian lahan ini, baru ya. Dalam hitung-hitungan kita memang ketersediaan lahan itu memang semakin berkurang. Lahan dalam artian yang siap untuk dibudidayakan untuk berbagai komoditi ya. Jadi sebenarnya kalau kita berhitung ya, kalau kita ingin mencukupi kebutuhan pangan kita, tidak hanya katakanlah beras, kemudian jagung, kemudian juga kedelai dan yang lain-lainnya, mau tidak mau dalam kalau kita melihat kebutuhan itu, mau tidak mau memang kita mau memerlukan lahan-lahan baru ya, ditambah dengan laju alih fungsi lahan. Terutama di Jawa ini mengkhawatirkan sebenarnya, apalagi dengan jalan tol baru ini mempercepat sekali proses alih fungsi, walaupun angkanya kita nggak tahu yang pasti ya Pak. Iya, beda-beda. Tapi ini fenomena ini memang perlu antisipasi kita untuk menyediakan lahan yang cukup, ada dalam artian kita perlu membuka lahan-lahan baru. Di buku ini ada nggak sih soal ada ya?
di buku ini kita membahas juga tentang lahan. Tentang lahan, tapi Nah, tidak membahas Tidak soal konteks itu ya. Kita lebih melihat optimalisasi. lebih ke kualitas lahannya ya. kualitas. Oh, iya. Optimalisasi dari pemanfaatan lahan yang ada sih. Iya nih, Ya, kurang tapi nih Bang. Kita, tapi gini, kalau nyambung yang disampaikan Prof. Rizal ya, lahan pangan per kapita kita itu kecil sekali, Iya, betul. hanya 0,09. realnya sekarang artinya dengan yang Iya, ada yang sekarang. dibagi dengan jumlah penduduk kan Betul. gitu ya. Hanya 0,09 hektar. 0,09 hektar Kalau per dibandingkan per kepala. kepala. Kalau dibandingkan dengan negara lain di ASEAN saja kita itu kalah. Kebetulan beberapa hari yang lalu saya kasih keterangan di MK MK ya, terkait dengan ahli ya ahli. ya terkait dengan uji materi pasal-pasal terkait alih fungsi yang di Undang-Undang lama, Undang-Undang 41 2009 dan Undang-Undang 22 2019 itu semangatnya sebetulnya melarang konversi. Konversi boleh, melarang alih fungsi. Alih fungsi boleh tapi dengan syarat yang ketat. Kalau dilanggar sanksi bukan hanya administratif dan denda tapi juga kurungan gitu. Tapi lewat Undang-Undang Cipta Kerja ini diliberalisasi, dibolehkan. Bahkan PSN, program strategis nasional itu disetarakan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum. Nah, menurut saya kalau terkait dengan buku ini ya, ada keharusan buat negara untuk satu memproteksi atau melindungi lahan-lahan produktif itu. Kenapa? Karena lahan produktif itu yang terbentuk sekarang itu bukan proses instan, itu proses yang cukup lama dan biayanya sangat mahal. Untuk mulai dari membangun sampai melengkapi dengan infrastruktur yang sudah siap, itu prosesnya lama. Gitu. Nah, ketika aset strategis ini dengan mudah dialihfungsikan, sebetulnya kita mengalami kerugian yang sangat banyak. Sebentar, saya ini sedikit, Mas Sudori, yang disebut alih fungsi itu kan kalau misalnya nih, sekarang dia sebenarnya lahan menjadi lahan pertanian, kemudian dia ubah menjadi untuk perumahan, untuk properti kan gitu. Kalau konteks kita penciptaan lahan baru untuk pangan, artinya dia menjadi sumber pertumbuhan baru dalam konteks eksternalisasi gitu ya, ekstensifikasi. Itu kan justru dari bisa disebut alih fungsi juga nggak sih kayak begitu? Ya, dari yang lahan misalnya lahan dari kehutanan, kehutanan kemudian jadi lahan yang kita nggak ngomong kasus lah, tapi sebetulnya kan kita ngomong idealismenya dulu nih gitu. Ya, mencetak itu lahan masih baru. disebut lahan alih fungsi juga, bisa dibilang alih fungsi juga. Ya, mencetak lahan baru sebetulnya. Kan sebetulnya di regulasi yang ada, ketika alih fungsi itu dilakukan, ada kewajiban untuk mengganti sebetulnya. Tapi sepanjang yang saya tahu sampai hari ini itu nggak ada itu lahan pengganti gitu. Ya, saya ingin mengaitkan dengan isi buku ini. Sebetulnya jadi satu, ada keharusan buat kita untuk melindungi lahan-lahan produktif itu karena memang ini aset strategis satu. Yang kedua, ada keharusan juga buat kita untuk menambah lahan pangan yang baru. Dan keharusan ketiga adalah memulihkan kesuburan lahan yang sudah ada. Ini kita bahas cukup dalam. Di dalam buku ini ada bahas. Karena kalau merujuk riset-riset yang ada ya, setidaknya 25-30 tahun yang lalu, lahan-lahan sawah tempat intensifikasi yang sudah kita lakukan puluhan tahun yang lalu itu kalau orang tanah menyebutnya soil fatigue ya, lahan yang sudah kelelahan, sakit. Itu ditandai antara lain oleh kandungan bahan organik di bawah 2%. Kalau lahan sakit diusahakan dengan input seperti apapun ya, semakin besar tidak akan menambah output yang setara. Berlakulah hukum the law of diminishing return itu. Nah, ada keharusan saya kira selain yang tadi ya, menjaga lahan produktif, melakukan ekstensifikasi, memulihkan kesuburan. Karena hampir lahan-lahan tempat produksi, sentra produksi padi kita itu yang tadi masuk kategori sakit itu gitu. Ini sudah diketahui 30 tahun yang lalu tapi relatif tidak ada upaya-upaya serius untuk memulihkan. Nah, ini adalah salah satu sumber untuk
tadi memotong kebuntuan produktivitas itu sebetulnya salah satunya ya. Gitu. Seberapa sebetulnya Persentasenya? kemungkinan possibility-nya untuk lahan yang sakit tadi dikembalikan? Ini kalau kita bicara hitung-hitungan waktu atau time frame yang jumlah mulut yang harus diberi makannya semakin banyak gitu, percepatan itu dengan pengembalian tadi Mas, lahan yang sebenarnya produktif tapi kemudian terus menurun, terus dia harus lahan yang fatigue tadi itu dikembalikan lagi kesuburannya dengan kemudian mengambil kebijakan atau memilih kebijakan untuk buka baru gitu ya. Ya, Lebih mana yang sebetulnya? saya kira ketiga-tiganya harus dilakukan. Barengan gitu. Iya, Jadi dilakukan. dengan resources yang kita punya hari ini, Iya. kita dalam pengertian ya di pemerintah, di masyarakat yang pelakunya gitu ya. Iya, saya kira pilihannya ya Semua harus tiga-tiganya jalan harus bareng dilakukan. Misalnya memulihkan degradasi kesuburan lahan, yaitu bisa dilakukan bersamaan dengan tetap diusahakan lahan itu gitu. Tapi bagaimana menambah memulihkan tadi input, itu, ya. memulihkan kandungan bahan organik yang sangat-sangat rendah tadi itu. Itu di siapa ya? Kalau kita bicara pengembalian memulihkan lahan ini, sebetulnya kalau kita kemudian bicara aktor di situ, ini atau kalau kita bicara TUSI dari tusinya institusi kementerian, masih di Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian itu Kementerian ya, bukan infrastruktur ya, bukan Di sana sekarang kan ada di Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi ya, yang baru ya. yang baru ya. Ya mungkin itulah yang punya itu tanggung jawab. target KPI-nya itu dong berarti ya, Salah satunya mengembalikan. kan gitu. Jadi kalau saya lihat saat ini kan mereka optimalisasi lahan ya istilahnya. Jadi dari lahan-lahan yang ada dioptimalkan dalam artian ini lebih kepada indeks kalau indeks pertanian. Kemudian yang kedua mereka memang arahnya untuk membuka lahan-lahan baru. Itu kalau yang saya lihat dari TUSI yang ada saat ini. Oh, lahan baru di situ juga ya? Ya di lahan ke Buka situ. lahan baru. Lahan baru. Targetnya berapa sekarang sebetulnya lahan baru? Pembukaan Kalau lahan yang baru. Kalau target-target di atas kertas itu gede, Mbak. Iya. Gede, ratusan ribu. 300 ribuan. Per tahun. Iya. Tapi kalau menggunakan data-data yang ada ya, termasuk yang saya sampaikan ketika kasih keterangan di Mahkamah Konstitusi itu hanya 20 sampai 30 ribu. Per tahun yang terrealisasi. Kemampuan, kapasitas. Artinya Betul, kapasitas untuk iya. membuka lahan baru itu Segitu. 20 sampai 30 ribu hektar per tahun Itu di satu. seluruh wilayah Di Indonesia. seluruh wilayah Indonesia. Nah, itu satu. Yang kedua sebetulnya kalaupun kita punya kapasitas yang besar, sebetulnya lahan-lahan yang tersisa yang bisa menjadi objek ekstensifikasi itu adalah lahan-lahan yang kalau saya menyebutnya lahan kelas 2 gitu ya. Dari sisi kesuburan ya. Oh, oke. Kurang ya. Karena lahan-lahan yang subur, lahan kelas 1 itu sudah hampir semuanya dipakai. Sudah diusahakan untuk berbagai keperluan ya gitu. Dan publik penting tahu kalau selama ini kita sejak SD itu dikasih narasi ya bahwa tongkat dan batu kayu jadi dilempar tanaman. jadi tanaman itu liriknya lagu Kus Plus Ya. itu nggak benar sebetulnya karena sebetulnya 70% lahan kita itu lahan-lahan kelas 2, kelas 3 gitu, lahan masam yang kalau diusahakan ya butuh teknologi khusus, artinya jawabannya teknologi dong. Betul. Kalau kemudian kita berusaha membuka lahan baru dan secara regulasi maupun secara ideal itu langkah yang bisa dilakukan hari ini gitu ya dengan situasi kapasitas lahan yang semakin terbatas dan ketersediaan tadi dan kualitas lahannya sendiri yang seperti itu, pembukaan itu menjadi sah saja gitu. Berarti kan kita akan bicaranya governance-nya, bicara tata kelolanya gitu ya. Bagaimana pembukaan lahan ini bisa berada pada langkah dengan tahapan-tahapan yang benar gitu. Kemudian saya itu udah baca hampir semua food estate ya yang sudah dilakukan pemerintah sejak Orde Baru ya. Hasil evaluasinya lah itu. Kesimpulannya kan sebetulnya belum ada yang berhasil. Mulai dari lahan gambut dulu ya. Betul. Dan sebenarnya ya. Berarti di mana itu? Kenapa Bang? Enggak gini. Jadi kita tanya peneliti BRIN nih, Mas. Jadi sebenarnya gini Pak Pudori. Jadi
ketika kita di Kementerian Pertanian ya, dulu keberhasilan sebenarnya kalau kan istilah food estate ini kan baru belakangan ini Ya, kan ya. dulu Dulu kan- sebenarnya dulu udah kita itu tuh. kita di Sumatera Selatan tahun-tahun 80-an, Pak, itu membuka lahan-lahan gambut. Jadi Sumatera Selatan ini saya cerita kronologi itunya sejarahnya ya. Sumatera Selatan termasuk sekarang salah satu sentra produksi ini. Kalau kita coba lihat data tahun 80-an, ini sebenarnya bisa kita lihat dia belum disebut food estate sih pada waktu itu. Ya, food estate baru belakangan. Zamannya Ini Presiden Jokowi dulu sih. seingat saya ya, senior saya di Badan Litbang Pertanian, zamannya kepala badannya Pak Faisal Kasrino umpamanya, kita pernah punya program mencetak lahan di Sumatera Selatan itu seingat saya itu 42.000. Ada iklan apa dulu yang naik bensin dari Jakarta ke Bali 40, itu kan hanya 42.000 gitu kan. Iklan apa dulu itu? Ah, itu saya ingat angka itu ya. Itu dengan, tapi memang prosesnya itu berbasis riset ya. Kan yang jadi persoalan sekarang yang disampaikan Pak Godori tadi kan maunya dicetak cepat dalam waktu Instan. itu Ya, yang itu jadi tadi, itu kan tadi persoalannya problemnya situ. itu. Iya. Tadi Tapi selesai kalau perlu dibilang tahapan bahwa gitu ya. Iya. bahwa yang berhasil, saya mengatakan Sumatera Selatan ini contoh yang berhasil. Dia belum disebut food estate pada waktu itu. Dia buka lahan di Di Okumering, di banyak itu. Oku, Jadi ya lahan sentra produksi baru ya secara sederhananya lihatnya begini. Jadi lihatlah posisi Sulawesi Sumatera Selatan tahun 80-an dengan posisi dia sekarang sebagai sentra produksi ya. Dulu dia bukan masuk sentra produksi, dia bukan nggak lahan sawahnya sedikit sekali. Nah, tapi dengan waktu itu riset yang kita lakukan ya, riset dari Badan Litbang, peneliti itu mungkin senior saya di Badan Litbang itu sebelum mereka jadi pejabat itu mereka didetasir itu Pak. Detasir termasuk banyak lah Pak Gatot siapa dulu tuh, mereka itu detasir di situ. Akhirnya sampai jadi dirjen kan gitu. Nah, itu berhasil Pak. Nah, tapi itu tadi pendekatannya. Jadi memang ini tidak bisa instan, Pak. Pak Godari tadinya Pak. Kalau memang mau yang benar, kalau mau mencetak lahan itu, dia memerlukan memerlukan waktu yang lama. Jadi ada penelitian tentang perencanaannya baik lah. Artinya perencanaannya harus betul-betul sistematis dan tadi tahapan-tahapannya jelas. Butuh waktu dan ya mungkin jangan kemudian membuat orang juga punya mimpi instan. Artinya kita proses edukasi komunikasi publik juga disampaikan. Saya kira publik pasti memahami ya kalau artinya kalau mau buka lahan ya nggak juga hari ini buka, minggu depan jadi kan gitu ya. Ya karena tadi itu sebetulnya lahan pangan per kapita kita itu nggak cukup. Negara wajar artinya betul, itu menjadi sangat rasional. Untuk itu yang kurang rasional adalah ketika tadi simsalabim gitu ya. Oke. Seru ya bicara hulu ini. Kita memang buku ini memang mengajak untuk kembali memikirkan hulu ya. Yang penting juga saya kira di epilog. Kita mau habis nih waktunya, saya udah diingetin durasi ya. Di epilog Mbak, di epilog itu pentingnya paket teknologi sebetulnya. Kalau kita kan ada 4 agroekosistem ya. Ada lahan sawah, lahan tanda hujan, lahan kering, lahan rawa. Ini sebetulnya dari sisi paket teknologi kita sudah punya banyak gitu. Nah, cuman pemerintah mestinya harus menentukan. Itu ada di paket teknologi itu sekarang di apa? Itu lagi. Di lead itu ya Kementerian Pertanian. Prof. Rizal saya kira bisa cerita kapan paket teknologi terakhir yang dirilis itu gitu. Kapan Bang terakhir? Terakhir itu saya pikir 5 tahun atau 6 tahun yang lalu ya. Itu namanya Jarwo Super namanya. Jajar Legowo Super. Jajar Legowo itu terakhir itu 7 tahunan. Ya Allah. Jadi kalau dulu itu seingat saya ya, dulu itu setiap 3 atau 4 tahun itu kita keluar itu dengan paket-paket teknologi ya. Mulai dari LTT apa segala macam itu ya. Itu karena kerjasama antara Badan Litbang Pertanian dengan Ditjen Tanam Pangan itu sangat baik sekali. Jadi apa hasil di litbangnya diadopsi atau request dari sini ke sana gitu ya. Sampai sudah lahir itu
teknologi spesifik lokasi. Jadi sudah ada rekomendasi per kabupaten gitu ya. Oke. Udah sangat bagus sebenarnya. Jadi itu yang sangat kita sayangkan sebenarnya, dan itu 7 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir itu sudah tidak ada. Oh iya. Nah, itu yang kita. Jadi memang itu salah satu yang membuat stagnan di beras ini ya. Kita tidak mempunyai paket-paket teknologi, tidak, karena memang untuk mencoba mengenjot productivity itu dia tidak cukup dengan hanya pupuk aja. Betul. Tidak pupuk tapi dia harus merupakan suatu paket. Airnya dipapain, lahannya Betul. dibagaimanakan. Pengendalian hamanya seperti apa? Baik. Jadi Nanti- bagi para perhappy muda ini ya, Ya, ini tantangannya jadi lumayan banyak sekali isu ya, banyak sekali isu yang menurut saya ya menarik untuk kita lihat sama-sama. Dan saya sudah menawarkan ke kawan-kawan, mari kebetulan saya orang BRIN ya, senang dengan punya banyak kegiatan atau program yang kaitannya dengan kajian-kajian untuk melihat berbagai isu di pengembangan dari isu ini. Saya pikir sangat terbuka ya, kita explore lebih jauh per paket isu lahan, beberapa isu kata benih, kunci sudah isu disebutkan. isu penyuluhan. Ya. Baik. Ah, Oke, kayaknya waktu kita sudah selesai ini, sudah harus selesai. Saya sudah diingatkan juga oleh teman-teman tim. Terima kasih Bang Irijal, Mas Sudori, teman-teman Perhappy, Bapak Ibu, para YouTuber. Ini kita sudah harus selesai dan topik kita seru. Kita baru bicara di sisi hulu, tapi memang semangat dari buku ini bagaimana hulu itu tidak kita lupakan dan sama pentingnya dengan hilir. Terima kasih sore ini, dan kita akan ketemu lagi di edisi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.